Dan untuk mengetahui harga sejumlah bahan pokok di pasaran, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV. Ada Bernardin Mario di Pasar Palmerah, Jakarta, dan Belinda Firda di Surabaya, Jawa Timur. Baik, Iqbal, kita ke Surabaya terlebih dahulu ya. Kalau begitu pemirsa, kita sapa ada Belinda. Belinda, selamat siang Belinda. Belinda, bagaimana pantauan Anda hari ini untuk harga pangan di Pasar Paing? Ya, Iqbal, Valen, selamat siang. Berdasarkan pantauan kami, memang untuk di Surabaya di Pasar Paing ini harganya masih relatif stabil. Meskipun kita mengetahui bahwa ada peraturan melalui peraturan Badan Pangan Nasional nomor 5 tahun 2024. Ini pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi baru untuk beras medium dan premium. Dan memang untuk beras medium ini oleh pemerintah dibanderol dengan harga 14.900 beras premium, sedangkan untuk beras medium dibanderol dengan harga 12.500. Dan tidak hanya beras, untuk kenaikan harga atau harga eceran tertinggi ini juga ditetapkan untuk minyak goreng kemasan. Minyak goreng kemasan ini yang sebelumnya dijual dengan harga 14.000 kini dijual dengan harga 15.000 berdasarkan peraturan pemerintah. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana kenaikan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apakah sudah sampai di Pasar Paing Surabaya? Untuk informasi selengkapnya kita akan coba bertanya pada salah satu pedagang yang menjual beras dan juga minyak. Permisi Ibu. Ya. Dengan Bu siapa? Bu Siti Ufia. Ibu Siti, boleh dijelaskan untuk harga beras sendiri di Pasar Paing Surabaya ini beras harganya dijual berapa aja, Bu? Yang paling murah itu 14, yang paling mahal 16.500. 16.500 ya. Jadi memang ada kenaikan harga atau bagaimana? Baru saja ini kemarin kan jualnya 16 tadi setengah. Oke, berarti memang untuk beras premium baru saja kenaikannya hari ini di 6.500. Minyak yang murah. Yang 1 liter tapi nggak sampai 1 liter gitu. Jadi umumnya gitu. Kalau minyak curah ada kenaikan harga? Enggak, stabil 16.000. Ya, sampai sekarang ya stabil. Kalau minyak kemasan ya? Kalau minyak curah yang tidak... Yang curah itu stabil 16.000 sampai sekarang. Kalau untuk gula dan telur bagaimana, Bu? Kalau gula itu turun 1.000, kalau telur naik 1.000 juga. Kalau gula turun 1.000, kalau telur naik 1.000. Dengan harga yang tidak stabil begini, apakah berdampak pada pembelian kepada masyarakat? Ini ada yang komplain atau bagaimana, Bu? Ya, ada juga pembelian yang jual konsumennya jual nasi itu kok mahal, kok naik lagi gitu komplainnya ke saya itu. Nah gitu, kalau gulanya mahal ya dijual mahal gitu, saya bilang gitu, Mbak. Nah terus gimana lagi? Mungkin yang masih mahal gimana ya, dibeli aja memang bahan pokok ya, Mbak ya. Itulah makanya gimana lagi ya. Terima kasih ya Bu Setia. Jadi memang Iqbal, Valen, kalau kita pantau di Pasar Paing Surabaya, meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi yang baru untuk beras medium maupun premium, ini masih relatif stabil karena kenaikan harganya baru terjadi hari ini dan itu hanya untuk beras premium. Kenaikannya kalau sebelumnya dijual dengan harga 16.000, per hari ini dijual dengan harga 16.500. Sementara untuk minyak kemasan ini tidak ada kenaikan harga, masih stabil di harga 16.000. Sementara untuk minyak curah, berdasarkan informasi dari beberapa pedagang, ada kenaikan namun tidak signifikan, yakni hanya Rp200 per kilogramnya. Namun tidak hanya beras dan juga minyak, untuk gula ini memang ada penurunan harga, namun untuk telur mengalami kenaikan harga sekitar 3-4 hari yang lalu, di mana untuk telur sebelumnya dijual dengan harga Rp24.500, kini dibanderol dengan harga Rp25.000. Dan harapannya dari para masyarakat yang ada di sekitar Pasar Paing ini harga bisa stabil sehingga tidak lagi membingungkan, apalagi khususnya untuk mereka yang berjualan, sehingga ini akan mempengaruhi harga jual dari makanan yang misalkan mereka jual. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Baik, kita ke Pasar Palmerah, ada Bernardin di sana. Bernardin, sejauh ini bagaimana pantauan harga pangan di sana? Ya, Iqbal dan Valens, untuk pantauan terkini harga pangan atau harga kebutuhan pokok pangan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, sejauh ini harganya ada yang turun, ada juga yang naik. Namun juga ada yang stabil nih, Iqbal dan Valens. Misalnya saya tadi dari pantauan kami untuk harga daging sapi ini masih stabil di angka 130.000
per kilonya. Sedangkan tadi kami lihat juga ada beberapa kebutuhan pokok pangan yang sangat mendasar dan mengalami penurunan. Misalnya saja tadi harga bawang merah dan bawang putih yang semula berharga Rp60.000 per kilonya untuk saat hari ini sudah turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Namun untuk harga cabai ini ada sedikit kenaikan, di mana jumlah kenaikannya tidak terlalu banyak, hanya Rp5.000 saja, di mana yang sebelumnya seharga Rp55.000 per kilonya dan hari ini mencapai Rp60.000 per kilonya. Dan untuk harga minyak subsidi minyak kita, tadi kami lihat harganya masih sama seperti dengan penetapan pemerintah sebelumnya ada di Rp14.000, namun ada beberapa toko juga yang sudah menetapkan harga sebesar Rp15.000 untuk satu kantongnya. Ini situasinya melihat dari permintaan atau banyaknya jumlah pembeli yang membeli minyak subsidi minyak kita. Dan hal ini juga sejalan dengan aturan pemerintah yang rencananya akan menaikkan harga minyak kita sebesar Rp1.500, di mana kalau sebelumnya Rp14.000 nanti akan menjadi Rp15.500 per kantongnya. Dan salah satu harga kebutuhan pokok pangan yang kami sorot yang memiliki kenaikan cukup signifikan ini ada dari beras, di mana memang untuk harga eceran tertinggi beras ini sudah ditetapkan pemerintah. Untuk beras mediumnya yang sebelumnya seharga Rp10.900 kini sudah mencapai angka Rp12.500. Sedangkan untuk beras premium kalau sebelumnya Rp13.900 kini sudah Rp14.900. Dan penetapan HET ini memang diakui oleh Ketua Bappenas Arief Prasetyoadi yang memang sengaja melakukan relaksasi atau penyesuaian harga untuk menyeimbangkan antara kondisi hulu dan hilir, agar selain konsumen dapat menerima beras, tentu petani juga dapat mendapat kesejahteraan bagi mereka. Dan untuk mengetahui apakah harga beras di Palmerah ini sudah mengalami kenaikan semuanya, kami akan coba tanya ke salah satu pedagang beras yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Di sini ada salah satu pedagang beras, kita coba tanya. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang. Mas, aku mau tanya dong, ini kan pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi terbaru nih untuk beras medium dan premium. Kalau untuk di toko berasnya Mas ini, apakah sudah mengikuti HET yang sudah ditetapkan pemerintah? Sudah sih, dari sebelum-sebelumnya sudah. Untuk harga beras medium dan premium mungkin bisa jelaskan Mas, untuk di toko ini peningkatannya seberapa? Kenaikannya kurang lebih 300 sampai 500 per kilo. Itu untuk medium dan premium semua sama? Semua sama. Kalau kenaikan harga ini nih Mas, apakah mendapat keluhan dari konsumen yang membeli atau enggak sih Mas? Sejauh ini sih belum ya, karena kenaikannya masih di tahap wajar lah ya. Jadi ya nggak terlalu banyak pengaruh juga sama masyarakat. Kalau untuk kenaikannya Mas, ini apakah memang ada pengaruh karena kita mau menyambut Hari Raya Idul Adha, atau melihatnya seperti apa Mas kalau dari teman-teman pedagang ini? Ya memang panennya sudah mulai berkurang jauh ya. Jadi emang saya pikir emang kenaikannya pasti ada. Gitu. Nah ini kalau aku lihat dari pagi kan di blok beras ini kan tadi nggak terlalu banyak pembeli juga ya. Apakah ini karena faktor harganya terlalu tinggi atau seperti apa Mas? Enggak juga sih, memang kebanyakan kita delivery kebanyakan. Gitu. Untuk kenaikan beras yang paling cukup drastis ini ada di beras mananya Mas? Mungkin dari sini? Yang premium sih mungkin ya. Dari sekarang nanti 14.000 sekilo yang bagus. Terima kasih banyak Mas Amri. Nah itu ternyata tadi penjelasan langsung dari salah satu pedagang beras, ada Mas Amri yang mengatakan memang untuk kenaikan harga sendiri sudah mulai terjadi di tokonya. Dan salah satu yang paling tinggi adalah dari beras premium. Kalau misalnya sebelumnya ada di 12.900, sekarang sudah ditingkatkan menjadi 14.900. Dan juga untuk harga beras mediumnya sendiri ini juga sudah mengalami kenaikan. Kalau memang kemarinnya 10.000, sekarang sudah 12.500. Dan ini tidak ada hubungannya juga kalau dari penjelasan Mas Amri, apakah karena ini kita ingin menyambut Hari Idul Adha, tapi ini karena memang kebijakan pemerintah melihat bagaimana musim panen yang ada di petani, sehingga ini juga harus diseimbangkan. Dan ini tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini sudah sesuai dengan penjelasan Kepala Bappenas Arief Prasetyoadi yang memang sengaja melakukan relaksasi harga atau penetapan HET terbaru ini agar dari hulu ke hilirnya ini dapat seimbang dan tidak ada ketimpangan kesejahteraan, baik itu untuk petani maupun pedagang dan juga konsumen. Demikian Iqbal dan Valens, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardin Mario untuk informasi terkini Anda dari Pasar Palmerah, dan sebelumnya ada Belinda Firda dari Surabaya di Pasar Pahing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.